Ya, kembali bersama kami, kita lanjutkan kembali Pak Rudi tadi mengenai banyaknya hoax juga yang terkait dengan registrasi SIM card prabayar ini, Pak. Gimana nih menanggapinya? Karena ada juga yang mengatakan, wah ini nanti datanya akan dipakai ini, bahkan dipakai katanya buat kampanye dan segala macam. 2018-2019 ini, Pak. Wah, 2019 kampanye presiden. Presiden kan nggak ada presiden independen. Lain dengan bupati atau gubernur yang independen yang caranya ngumpulkan KTP. Nah, ini kan bukan KTP, ini NIK sama kartu keluarga kok, bukan ektp gitu loh. Jadi ya kejauhan. Bahkan teman saya Mas Roy Suryo bilang ya kurang canggih lah. Hoaxnya kurang canggih ya. Baroknya kurang canggih gitu loh. Jadi nggak ada urusannya dengan dulu mereka berarti. Logikanya pemilihan presiden kita kan yang harus mengusulkan adalah partai politik. Nggak ada yang presiden mau perseorangan kayak gitu pakai ektp. Jadi enggak lah, kejauhan itulah gitu. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara mengenai kejahatan cyber gitu di Indonesia, apakah bisa dibilang cukup serius atau sejauh mana antisipasinya mengenai kejahatan cyber ini? Indonesia barusan saya di UMN ya bicara tentang masalah cyber security ini juga di dunia ini. Indonesia ini kalau dibilang ada negara yang hijau itu yang cyber security bagus bener lah. Ya, dari mulai budayanya, dari sisi hukumnya, regulasinya, dari sisi eksekusinya dan lain sebagainya. Itu dari negara yang hijau sampai negara yang merah. Kita ini kuning. Ya, tidak merah, tapi di atas merah, tapi belum menuju hijau. Ya. Nah, jadi memang namanya cyber security di Indonesia ini menjadi isu. Ya. Kita tahu setiap hari serangan, terutama malware ya ke Indonesia ini, waduh, jutaan. Ya, saya punya datanya, saya kasih jutaan dari ID Sirti. Berapa yang diserang Indonesia. Dan Indonesia ini masuk ke 10 negara yang menjadi sasaran diserang. Ya, tapi kebanyakan malware gitu loh. Yang hack juga ada, tapi kebanyakan malware. Nah, ini menyelesaikannya bagaimana? Bagaimana kita menjaga diri kita? So, nomor satu adalah sebenarnya kesadaran diri kita ya, akan cyber security. Sederhana. Saya tanya, teman-teman di sini pakai Gmail atau Yahoo nggak? Pakai kan? Berapa lama? Udah lama. 5 tahun, 10 tahun. Kapan terakhir ganti password? Nggak pernah. Ya kan? Atau punya ATM kan? Iya, pakai transaksi di ATM kan? Nah, kapan terakhir ganti PIN? Nggak juga. Malas begitu transaksi, dipencet tombol merah, ditarik kartunya, bawa pulang. Itu kesadaran kita akan adanya cyber breach ya, artinya peretasan dan lain sebagainya itu terbuka karena kita sendiri kurang sadar. Karenanya pemerintah sekali lagi literasi diutamakan. Dan pemerintah secara institusi juga membentuk namanya BSSN, Badan Siber dan Sandi Nasional. Bahkan kepalanya itu akan selevel menteri nanti. Ya, karena dia harus mengkoordinasikan kementerian juga. Itu BSSN. Kominfo di mana? Kominfo tadinya yang nangani masalah cyber security itu ada di Direktorat Keamanan. Nanti bagian yang mengerjakan cyber security di Direktorat Keamanan itu akan dipindah. Itu akan istilahnya stock and barrel. Ya orangnya, ya dokumennya, ya arsipnya, ya sistemnya, termasuk anggarannya masuk ke BSSN. Yang ini nanti BSSN ini merupakan peleburan dari fungsi yang tadi dari sebagian kecil di Kominfo dengan Badan Sandi Negara. Ya, itu akan digabung jadi BSSN ya. Nah, kemudian nanti fokusnya yang mengkoordinasikan adalah BSSN, sehingga Kominfo fokus pada konten yang tadi, yang media sosial dan lain sebagainya. Tapi kembali literasi kepada masyarakat ya, warning kepada masyarakat juga harus terus-terusan. ID Sirti juga nanti akan pindah. ID Sirti ini yang kemarin tanda kutip menyelamatkan kita sebetulnya dari serangan malware, ransomware. Ransomware. Ya, 2 kali kan kita kena. Yang kedua Petya, kemudian yang pertama yang kena di Inggris National Healthcare Systemnya, di Indonesia itu juga kena rumah sakit, ada perkebunan. Tapi kita bisa cepat selesaikan karena kan waktu itu kenanya kita weekend dari hari libur panjang dari hari Kamis gitu loh. Jadi kita punya kesempatan untuk sosialisasi kepada masyarakat ya. Ransomware dan terakhir Petya. Petya juga sebetulnya masuk kategori ransomware gitu ya. Nah,
komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat itu sangat menjadi faktor utama. Pada saat semua dunia diserang, yang tahun ini kan kita 2 kali gitu ya. Hari Kamis, Jumat, kita hari Jumatnya sudah bicara dengan teman-teman media. Minta tolong ke media. Kita tidak main di media sosial. Karena apa? Media sosial nanti dianggap hoax. Iya, nanti nggak ketahuan mana yang beneran dari Kominfo, betul. mana yang Jadi kami nomor 1 ke media mainstream karena media mainstream dipercaya. Dan yang paling dipercaya terakhirnya adalah apa? SMS dari operator, nggak mungkin bohong. Nah, masyarakat sehingga korbannya dari serangan cyber ini sangat-sangat rendah di Indonesia. Bahkan yang terakhir Petya boleh dikatakan tidak ada yang terkena karena kita juga cepat sosialisasikan, komunikasikan ke masyarakat. Jadi peran media terutama di sini ya, terutama media mainstream itu sangat penting untuk bagaimana kita menjaga diri kita dari serangan-serangan cyber gitu loh. Karena masyarakat biar bagaimanapun menggunakan media sosial, pada akhirnya yang lebih dipercaya siapa? Media mainstream kan? Iya. Jadi tenanglah, media mainstream pasti dipercaya. Masih tetap mendapatkan ini ya, posisinya ya. Iya, apalagi SMS sudah pasti dari operator kan, nggak mungkin bohong. Iya, oke. Nah, bicara sekarang mengenai transportasi online ini juga kita lihat sudah banyak. Nah, sejauh mana dukungan dari Kominfo terhadap transformasi transportasi yang digital ini? Kominfo itu fokus kepada pembangunan infrastrukturnya. Ya, artinya 4G sekarang sudah lebih dari 300 kota kabupaten di Indonesia. Tahun 2019 paling selesai 4G itu ada di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, itu sudah pasti. Itu fokus utama. Kemudian ada kan sektor-sektor. Nah, leader di sektor itu berbeda-beda. Kalau ke masalah transportasi memanfaatkan teknologi digital, ya tentunya Menteri Perhubungan. Nah, tapi dari sisi infrastruktur kami sediakan terus, kami tidak akan pernah berhenti karena ini memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan itu. Sekarang di sektor pendidikan, ruang guru, ya, ruang guru itu Indonesia, ya, APBN kita, belanja kita untuk pendidikan 1 tahun berapa? Tahun ini berapa? 400 triliun. Ya, tahun depan minimal 400 triliun karena kan APBN-nya diharapkan naik terus gitu loh. Karena kan 20% berdasarkan undang-undang dasar itu harus dibelanjakan ke pendidikan. Jadi bisnis pendidikan itu luar biasa besar dan sekarang sudah mulai namanya aplikasi-aplikasi online. Ada ruang guru buatan anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa di Tebet situ ada 300 karyawannya. Ya, terus juga menarik perhatian dari luar bahkan. Jadi dari luar pun aplikasi sudah datang ke saya, aplikasi pendidikan dan mereka sudah ada di Indonesia. Padahal undang-undang pendidikan kita itu melarang ada investasi dari luar mendirikan perguruan tinggi, pendidikan dan sebagainya gitu loh. Kalau udah ada begini gimana? Iya. Regulasi harus cepat mengikuti perkembangan. Betul. Di pertanian banyak ya. Banyak ada namanya Ed Village, ya, ada Tani Hub. Kita bisa bertukar pikiran bagaimana cara mencampur pupuk misalkan. Saya ikutan di situ di aplikasi itu gitu ya. Mencampur pupuk. Bagaimana caranya tanah saya 1 hektar sebaiknya dipakai untuk menanam apa? Karena ketinggian tanah saya 200 meter di atas permukaan laut misalkan. Kondisi tanahnya seperti apa? Jadi semuanya berbasis aplikasi. Kesehatan sekarang kita nggak perlu ke rumah sakit, ke dokter, kan kita bisa ada 16.000 dokter di ponsel kita. Kita janjian mau pakai video conference, mau pakai telepon. Dan setelah konsultasi yang nggak bisa disuntik lewat ponsel, ya. Nah, harus datang ya. Setelah itu, setelah konsultasi selesai, obat dikirim ke rumah, dijamin 2 jam nyampe ke rumah. Siapa yang nganter? Gojek. Jadi kolaborasi antar aplikasi juga sudah mulai berjalan. Dan ini tidak bisa dihindarkan gitu loh. Artinya di sini yang dibutuhkan adalah e-leadership, ya, kepemimpinan bagaimana merubah bisnis proses di masing-masing sektor sehingga nilai tambahnya bagi masyarakat bisa dirasakan lebih besar gitu. Tapi tetap ada pelindungan terhadap konsumen khususnya dan juga para pelaku bisnis di elektronik ini. Ya kalau kita tidak melakukan, orang lain akan melakukan. Mau pilih mana? Mau orang asing melakukan di sini? Mau kita seperti sekarang seperti udah kita susah ditahannya lagi, mau Facebook kayak mau Instagram kayak mau WhatsApp, mau seperti begitu kita. Enggak ada. Jadi kita harus dorong yang ada di Indonesia, buatan Indonesia. Dan oleh karena itu kita harus merubah mindset kita, pola pikir kita. Kita harus cari cara baru. Kita cari proses baru. Ini sudah zamannya berubah. Ya, jadi
para pemimpin juga harus merubah pola pikirnya. Kalau jadul tinggalin gitu loh. Mesti kekinian ya. Nanti di segmen berikutnya mungkin kita lebih cooling down nih karena kayak semangat banget, nggak kelihatan kalau lagi flu nih. Kita mungkin akan bicara lebih hal-hal yang santai di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.